sifat daripada hadis atau riwayat sendiri itu sifatnya prasangka semua yang sampai di kita sekarang ini. Gini Bang Bivanan, tingkatan pengetahuan itu ada 5. Yang paling tinggi itu ada yang namanya keyakinan, dan yang kedua itu disebut dengan prasangka atau asumsi. Jadi saya bingung, saya menagih apa namanya definisi dari prasangka ini. Silakan buka bukunya Iya, Muhammad prasangka Nuruddin. maksud saya gini, prasangka menurut si Prasangka itu fulan menempati iya, pengetahuan yang gini kedua loh. setelah Maksud saya gini keyakinan. loh. Prasangka itu gini, menurut si fulan orang ini jujur, menurut si fulan orang ini berbohong. Itu prasangka nggak? Iya, Bivanan. Coba jangan ke situ loh, jangan ke situ. Ada sebuah, makanya saya tanyakan dulu Bivanan, prasangka yang Bivanan maksudkan itu full subjektivitas atau ada landasan objektifnya? Karena tidak semua prasangka itu konotasinya negatif sebagaimana yang dibahas kaum-kaum TikTok. Itu bang. Saya pribadi justru senang berdebat dengan yang apa namanya dengan dahsyat membahas masalah asumsi, karena sebagian orang menganggap asumsi itu justru menempati seolah-olah berada di posisi yang negatif gitu, bervalensi negatif, padahal enggak. Prasangka itu ya lagi-lagi saya katakan dia menempati posisi pengetahuan kedua setelah keyakinan gitu. Makanya tidak semua prasangka itu konotasinya negatif. Ya justru itu objektif. Waktu Bang Vanan bilang itu prasangka bukan berarti konotasinya negatif kan. Tapi di mana Bang Vanan mengukur bahwa dia tidak koheren dengan kebenaran universal. Mungkin hanya berlaku pada masa itu. Ya, metodenya orang itu seperti itu gitu loh. Itu tapi kira-kira kalau kita objektif. Nah, benar, sekarang kita gini, ditarik untuk ke situ universal terus. mana pendapatnya Imam Al-Ghazali yang sampai kepada kita sampai saat ini dengan pendapatnya Bivanan misalkan. Kalau kita mau berbicara tentang universalitas. Ya kalau mau kayak gitu saya balik juga Bang Ojekti. Apakah Imam Ghazali maksum? Nggak ada salahnya sehingga tidak terbuka pintu kritik. Misalnya seperti itu. Loh enggak, ini kita tidak berbicara benar salahnya, kita berbicara universalnya. Lebih universal mana pendapat Imam Al-Ghazali atau Bivanan? Nggak bisa bro, ke topik yang lain dulu. Nggak bisa, Bro Vanan sendiri itu nggak menerima semua sahabat. Iya, saya paham. Bahkan hadis pun seperti itu, Bivanan. Cuman saya pribadi dengan Bivanan ada satu kemiripan bahwa saya lebih kepada melihat matan dulu sebelum melihat sanad. Ya, mungkin saya sepemikiran dengan Bivanan masalah itu. Berbeda dengan Bang Sumarlin tadi. Ya, saya pribadi lebih ke matan dulu lah baru ke hadis. Coba fokus pembahasannya loh pada penurunan Al-Quran secara langsung atau secara munajjaman. Coba bahas itu. Terus apa misalnya ruginya atau risikonya kalau Al-Quran diturunkan secara bertahap atau secara munajjaman? Kalau Al-Quran, ya kalau Al-Quran turunnya sekali, tapi kalau yang muhkamat itu ada jeda-jedanya di situ. Soal hukum-hukum. Berarti kan itu konteks. Ada indikasi asbabun nuzul dong, Bivanan. Loh, memang Pak Yai, saya percaya bahwa suatu ayat kalau turun pasti ada konteksnya, saya setuju. Tapi yang sampai di kita itu sifatnya prasangka semua, menurut fulan. Makanya saya tadi tanya bahwa satu ayat pun asbabun nuzul bisa berbeda-beda tuh. Ini gimana nih ulamanya dibilang prasangka doang? Bivanan, sekarang pertanyaannya begini Bivanan, apakah semua ayat yang di dalam Al-Quran itu ada semua peristiwa yang berkaitan dengan turunnya? Kalau Al-Quran tidak, tapi kalau yang muhkam, yang mutasyabihat tidak, tapi kalau yang muhkam ada di situ. Sekarang coba sebutkan satu contoh yang dimana asbabun nuzulnya itu berlawanan. Karena gini ya Bivanan, berbeda antara berlawanan dengan bertentangan. Jadi tidak semua yang berlawanan itu beda riwayat, maksudnya beda riwayat doang. Tidak harus bedanya berlawanan sama bertentangan apa objektif? Oh beda lah Bang. Kalau dari ya beda. Gini, saya sama-sama posisi itu. Saya kasih contoh ya. Kalau bertentangan, contoh, saya mengatakan bahwa
tidur dan tidak tidur. Nah, itu bertentangan. Tapi kalau berlawanan, ketika saya menghadirkan satu objek yang berwarna coklat, kemudian saya memberikan premis misalkan kuning dan merah, maka itu berlawanan, bukan bertentangan. Paham maksudnya? Berbeda doang tuh coklat dan merah tuh. Kalau Iya. berlawanan dan bertentangan tuh sifatnya sama-sama oposisi biner. Dua hal yang bertentangan tuh, bersifat berhadapan ya sama aja. Bertentangan itu dia gini Bang Heru. Contoh, saya berada di dalam rumah, kemudian saya membuat proposisi yang lain dengan mengatakan bahwa saya berada di dalam rumah sekaligus di luar rumah. Itu hal yang bertentangan dan itu unlogic. Oke, langsung tarik ke konteks deh. Langsung tarik ke topik yang tadi deh, coba. Gimana tuh maksudnya? Iya, makanya saya minta satu contoh kepada Bib Fanan. Coba hadirkan Oke. satu contoh. Oke, yang saya kasih contoh. Asbabun nuzulnya itu bertentangan menurut Bib Fanan. Ya, Kita uji tuh, aku kasih contoh apakah dia aja. bertentangan atau berlawanan. Ya, aku kasih contoh ya, bro, objektif ya. Cek Asbabun Nuzul Al-Baqarah 106. Kamu bandingkan dengan isi Al-Quran surah 87 ayat 6. Kamu bisa cek juga dalam hadis Bukhari 2461 dan seterusnya. Itu banyak gitu kalau mau hadisnya. Nah, itu yang saya maksud. Kalau kaidahnya, kalau gini Kiamat, kalau metodenya seperti itu, berarti yang ditekankan seharusnya adalah hal-hal yang berlawanan menurut Kiamat, bukan bertentangan. Loh, Itu yang saya maksud. ini kalau kamu cek logikanya itu memang bertentangan. Di dalam pemahamanmu yang bertentangan. Oke, coba kamu cek deh di Imam Asyuyuti, coba di dalam kitabnya Asbabun Nuzulnya apa tuh? Al-Baqarah 106, coba. Ada nggak kitabnya? Asbabun nuzul kalau ente mau percayai semua, ngeri riwayat yang sampai di kita ini. Iya, Bipanan, saya sepakat dengan poin itu. Justru itu yang saya tadi tekankan sama Bang Majid, bahwa Bro, objektif. Kamu cek dulu deh. Kalau kamu nggak percaya sama saya, kamu cek dulu. Kamu ini Al-Quran sama Al-Quran dulu deh. Ya, Al-Quran Al-Baqarah 106. Gini, Kiamat, sepakat seluruh kamu bandingkan umat dengan muslim ayat Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat lain itu tidak ada yang bertentangan. Nah, sekarang coba kamu uji. Nah, bahkan Bukan, di dalam ini Al-Quran yang itu kita dikatakan uji. fala Yang kita uqsimu uji itu bimawaqi'in nujum wa innahu bukan yang laqasamun kita law uji ini ta'lamun asbabun nuzulnya. Bukan Iya. ayat per ayatnya dulu, itu nanti pembahasan. Iya, kalau ayatnya itu nanti. Ini coba aku uji kamu cek asbabun nuzulnya, terus bandingkan sama ayat ya Al-Baqarah surah 87 ayat 6. Itu asbabun nuzul dari bertentangan segi dengan ayat metodologinya maksudnya. aja sudah salah. Seharusnya kan gini, yang di Gini aja deh, bro, objektif. Enggak, Ini saya ajarin dulu kamu nih Kiamat. jangan kasih alasan Metodologinya dulu, sudah kamu salah. coba buktikan dulu. Seharusnya dari pernyataan Bifanan untuk menguji asbabun nuzul yang bertentangan menurut Bifanan, ya hadirkan asbabun nuzul yang lain, bukan pakai ayat yang lain. Dari segi metodologi saja sudah salah. Gimana itu? Bukan. Asbabun nuzul apakah bisa bertentangan dengan Al-Quran? Dijawab Itu loh, Bang Objektif. Apakah asbabun nuzul bisa, jangankan asbabun nuzul, hadis saja banyak yang menabrak Al-Quran. Nah, bisa kan? Itu loh. Tapi enggak gitu dong cara kerjanya. Iya, paham. Itu dulu poin yang kita sama-sama sepakat di situ dulu, Bang Asbabun Objektif. nuzul yang lain bukan dibenturkan. Ini sama halnya gini. Saya ingin menguji murid saya apakah dia benar-benar menyimak pelajaran saya dengan cara memberikan pertanyaan kepada seorang murid yang berada di sekolah lain. Ini kan aduh. Bukan, gini loh, kita poinnya di sini sama-sama sepakat. Kalau itu kontrol sama Yang eksperimen sama, beda, Bang. Yang ditekankan tadi asbabun nuzul, tapi cara beda. Bang, bro, objektif itu beda. Kalau kamu penelitiannya gitu, itu kamu membandingkan, misalkan muridmu itu kontrol, terus sekolah lain itu eksperimen gitu. Nah, sedangkan di sini ini bicara tentang Al-Quran yang tadi satu ayat Al-Baqarah 106, kamu cek asbabun nuzulnya apa, terus kamu uji di dalam Al-Quran gitu loh. Gitu loh, bro. Jadi surah 87 ayat 6 itu kan dikatakan nggak mungkin kalau baginda itu lupa
Tapi ternyata asbabun nuzulnya Al-Baqarah 106 di situ tentang baginda itu lupa, makanya turun ayat itu. Kemarin ngomong A, besoknya ngomong B. Nah, kalau kamu uji, masa kamu mau mengatakan bahwa asbabun nuzul ini itu bicara tentang kontrol gitu. Lalu nanti eksperimen, lalu nanti yang surah 87 ayat 6 itu adalah kontrol gitu. Kan nggak mungkin gitu loh. Gini, yang ditekankan sama Bipanan tadi persoalan asbabun nuzulnya. Ada Ya. tidak asbabun nuzul yang terkait dengan satu ayat, tetapi asbabun nuzulnya bertentangan? Nah, saya sepakat kalau itu ada. Tapi untuk menguji asbabun nuzul itu benar atau salah, itu ada loncatan ketika kita menggunakan ayat lain untuk menguji asbabun nuzulnya. Kan gitu. Oke, tapi di sini kita sepakat kan Bang Objektif bahwa tidak semua Sepakat asbabun banget. nuzul itu Justru saya tadi bilang Bipanan, Ya. jangankan asbabun nuzul, hadis aja banyak yang menabrak Nah, Al-Quran. makanya itu saya masukkan dengan apa sebagai ranah prasangka di situ. Tetapi kalau ranah Al-Quran kita nggak ada yang berprasangka kan Bang Objektif. Nggak ada sahih dhaif di situ gitu loh. Sepakat. Nah, maksud saya itu di situ tadi. Yang prasangka ini kitanya sebenarnya. Bukan nabinya, bukan rasulnya yang berprasangka. Kita ini sekarang disodorkan seperti itu, disodorkan hadis-hadis yang berangkatnya dari prasangka-prasangka atau penilaian-penilaian orang-orang di zaman dulu tuh. Sepakat. Saya sepakat dengan Itu itu. maksud saya. Cuman gini Bib, yang saya tekankan tadi, tidak semua prasangka itu konotasinya negatif. Kalau Benar. dibilang beberapa pengumpulan hadis itu berdasarkan prasangka, ya saya sangat sepakat. Buktinya para ulama pun memilah-milih ada Nah, hadis. benar. ada- Makanya Ya. itu Bang Objektif. Yang saya tekankan bahwa ketika hal yang masih sifatnya prasangka mau kita pakai menghakimi untuk ayat yang bukan prasangka lagi di pandangan kita. Kalau ini Bang Kan diuji antara Al-Quran dengan asbabun nuzul, kesimpulannya begitu. Sekarang kalau ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran berani nggak kira-kira menguji bukan bertentangan atau berani, tidak? nggak berani kiamat. Gini, Hah? justru dalam Islam itu dianjurkan untuk mengetahui ayat satu dengan mempelajari ayat yang lain. Nah, Sudah ya salah satu sekarang kaidah nggak tafsir usah pakai Quran. prasangka-prasangka, misalkan tafsir asbabun nuzul apa. Sekarang kita balik ke isinya aja, bertentangan atau tidak, oke? Nah, itu cocok itu. Ini kajiannya Bang Majid jadi nih, kajiannya Bang Majid nih. Iya, jadi kita ini misalkan membuat suatu kesepakatan, jadi harus konsekuensi gitu, konsekuen. Oh oke, kalau udah buang asbabun nuzul buang aja udah, nggak usah dipakai. Jangan kita berubah-ubah gitu, seenaknya kita aja. Kita ngomong prasangka tapi kita pakai, kalau ini nggak dipakai gitu loh. Jadi harus ada ketegasan gitu. Kesepakatannya itu berdasarkan apa? Kesepakatannya itu tuh kalau misalkan mengatakan asbabun nuzul itu hanya suatu spekulasi semata, nah maka ya udah sekarang dibuang jauh-jauh, nggak usah pakai asbabun nuzul. Misalkan tafsir juga di situ beda-beda, jadi itu subjektif sekali pendapatnya di situ. Ya, jadi kita gini nggak ya, usah pakai itu. Saya bukakan peta Nah, dulu sebelum lebih dalam dibahas. Kalau kita bersepakat semua bahwa kita akan berangkat dari sisi subjektivitas, maka hasilnya juga akan aja, subjektif. nggak usah subjektif. Iya, itu yang saya mau bukakan petanya. Kalau kita sepakat dan berangkat dari subjektivitas, ya hasilnya subjektif juga. Jadi buat apa kita berdebatkan? Oke, sekarang objektif aja ya Bang ya. Gimana? Berani nggak aku kasih PR nih? Nggak apa-apa. Kalau mau objektif. Tapi Bang Objektif tadi paham kan yang berprasangka itu bukan rasulnya, maksud saya bahwa kita itu disodorkan oleh Justru penelitian. saya luruskan tadi di sisi itu Ya. Habib, bahwa Ya. yang berprasangka itu bukan Rasulullah tapi pemahaman yang sampai kepada Benar. umatnya. Itu maksud saya tadi prasangka. Kalau itu saya paham Bib. Lanjut Bro Kiamat. Oke, ini aku kasih PR ya untuk teman-teman muslim ya. Contoh nih di dalam surah yang sama aja. Jadi jangan surah satu dengan surah yang lain, nggak usah. Ini saya mau surah yang sama. Contoh ya An-Nisa 29 sampai 30.
Di situ dikatakan, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kelak kami akan memasukkan ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Oke? Jadi tidak boleh bunuh diri ya. Nah, sekarang Anda cek lagi di dalam surah yang sama, itu surah An-Nisa ayat 66 sampai 67. Coba ya, saya bacakan ya. 67. Nih aku bacakan ya. Aduh, nih. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Silakan diselesaikan. Pertama, tidak membolehkan. Yang kedua, premisnya membolehkan. Mengajarkan untuk bunuh diri. Silakan, Bang. Boleh. Siapa yang menjawab nih, Kiamat? Silakan, terserah. Oke, tadi terjemahannya bukan sekalipun ya. Walau itu seumpama atau jika kalau ya. Bukan sekalipun. Lanjut. Pengandaian itu Kiamat. Iya. Kata pengandaian itu bukan berarti perintah. Gitu loh. Andaikan. Ini ayatnya kan berbicara tentang ayat perang ini. Jadi ada, ya ini kan biasa kan orang secara manusiawi, ada orang yang diajak perang kan takut mati. Kan gitu kan. Ada yang berani ikut perang. Nah gitu. Jadi ini berbicara tentang orang munafik gitu loh. Berbicara tentang orang munafik. Andaikan kami, misalnya kan kami tetapkan, kewajibkan kepada mereka untuk apa? Membunuh diri mereka ini bukan berarti bunuh diri, bukan maksudnya ya, mati di medan perang.